Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah mulai bekerja sebagai seorang CPNS di unit kerjanya masing-masing. Dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan SK sebagai seorang CPNS, silakan bersabar, tunggu. Insya Allah nanti bulan Januari teman-teman sudah akan mendapatkan SK CPNS dan mulai bekerja di unit kerjanya masing-masing. Dan seperti yang saya sarankan di video-video saya sebelumnya, silakan nanti teman-teman langsung mengurus untuk pembuatan SPMT. Dan juga teman-teman silakan mulai melakukan observasi atau pengamatan terkait kira-kira isu apa yang teman-teman bisa angkat terkait tupoksi teman-teman untuk pelaksanaan latsar nanti. Sehingga ketika teman-teman nanti latsar, teman-teman tidak akan kebingungan lagi isu apa yang teman-teman harus angkat. Jadi teman-teman sudah bisa melakukannya dari saat sekarang ya. Baik, di video kali ini saya akan membahas terkait beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya yang sebelumnya. Dan ini lebih ke seragam ASN sih dan juga aksesorisnya. Jadi, hal pertama yang ingin saya bahas adalah terkait posisi atau letak lencana korpri dan juga papan nama. Nah, ada salah seorang teman yang berkomentar di video saya. Dia mengatakan, ini masnya tahu nggak sih letak untuk lencana korpri dan juga papan nama ini? Kan seharusnya untuk posisi lencana korpri itu di dada sebelah kiri, sedangkan papan nama itu di dada sebelah kanan ya. Hanya saja jika teman-teman perhatikan memang di video saya itu letaknya terbalik, posisinya terbalik ya. Jadi sebenarnya itu saya menggunakannya bukan terbalik ya teman-teman, tetapi video ini karena menggunakan kamera depan, jadi itu di flip gitu loh, jadi dibalik. Jadi memang posisinya yang kanan dan kiri itu terbalik. Jadi sama seperti ketika teman-teman melakukan foto selfie, itu posisinya juga terbalik gitu kan. Nah ini video saya itu memang saya flip atau dibalik. Jadi memang yang kanan menjadi kiri dan kiri menjadi kanan. Jadi seperti itu. Jadi bukan saya tidak tahu terkait letak atau posisi untuk lencana korpri dan juga papan nama ini. Namun saya berterima kasih kepada salah seorang teman yang sudah berkomentar tersebut. Bahkan sudah berkomentar di 2 video ya. Karena dia melihat kok ini masnya nggak diperbaikin sih, tetap salah-salah aja terus. Nah gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Barangkali juga ada teman-teman lain yang tidak menyadarinya, sehingga ketika nanti masuk sebagai seorang CPNS, nanti juga penggunaannya itu terbalik gitu. Nah jadi ini sebagai salah satu konfirmasi dari saya dan juga untuk meluruskan kepada teman-teman yang nantinya akan masuk sebagai seorang CPNS, bahwasanya untuk letaknya itu yang benar adalah untuk lencana korpri itu di dada sebelah kiri, sedangkan untuk papan nama itu di dada sebelah kanan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk lencana korpri ini nanti teman-teman letaknya agak lebih atas ya dibandingkan dengan papan nama, atau minimal sejajar, tapi usahakan itu di atas. Jangan sampai lencana korpri ini di bawah papan nama ya. Dan untuk papan nama ini yang teman-teman harus ketahui adalah papan nama ini tidak menggunakan gelar ya teman-teman. Namun ketika teman-teman sudah terlanjur membuatnya, teman-teman nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti ketika teman-teman akan membuatnya lagi, teman-teman bisa perbaiki, tidak perlu memakai gelar. Kemudian hal kedua yang ingin saya bahas adalah terkait lambang instansi. Nah, ada juga salah seorang teman yang bertanya, ketika dia sudah membuat seragam ASN berwarna kaki ini, ternyata posisi atau letak lambangnya itu tidak simetris di lengan, melainkan agak maju ke depan. Nah, ini sebenarnya juga tidak masalah ya teman-teman, karena ini memang tergantung penjahitnya. Jadi memang ada penjahit yang menjahitnya simetris, ada juga yang agak maju ke depan. Saya sendiri memiliki 4 setel seragam ASN warna kaki ini, dan itu juga memang ada yang simetris, ada yang lebih maju ke depan, karena memang penjahitnya juga berbeda. Jadi ketika lambangnya ini agak lebih ke depan, itu tidak masalah. Jadi yang saya gunakan ini lambangnya agak lebih ke depan, jadi tidak simetris di lengan. Jadi mungkin tujuan dari penjahit ini adalah ketika teman-teman akan menyetrika, sehingga nanti tidak keras gitu ya ketika akan dilipat pada saat menyetrika. Nah, kalau di depan itu nanti akan memudahkan teman-teman ketika teman-teman akan menyetrikanya. Jadi sekali lagi itu juga tidak masalah ya teman-teman.
Kemudian hal ketiga yang ingin saya jelaskan adalah terkait ketika teman-teman nanti mulai masuk sebagai seorang ASN atau CPNS, apakah teman-teman nanti harus segera menggunakan seragam ASN ini atau seperti apa? Nah, ketika teman-teman nanti memang belum memiliki atau belum mempersiapkan bajunya, teman-teman, kalau sepengalaman saya sih itu masih bisa menggunakan seragam hitam putih yang teman-teman gunakan pada saat teman-teman melaksanakan tes CPNS. Jadi sembari teman-teman nanti membuat atau mempersiapkan, teman-teman nanti masih bisa menggunakan seragam hitam putih yang teman-teman gunakan pada saat teman-teman melakukan tes CPNS. Dan bahkan ada juga di daerah lain atau di instansi lain itu selama mereka sebagai seorang CPNS, mereka katanya itu masih menggunakan seragam hitam putih yang digunakan pada saat tes CPNS, jadi belum menggunakan seragam harian ASN. Nah, kalau begitu nanti teman-teman silahkan sesuaikan dengan instruksi atau pengarahan yang diberikan pada instansi teman-teman pada saat nanti pembagian SK atau setelah pembagian SK nanti itu biasanya ada pengarahan. Nah, nanti biasanya semuanya akan dijelaskan di sana. Jadi teman-teman nanti silahkan menyesuaikan saja ya. Hal berikutnya yang ingin saya jelaskan adalah terkait pakaian dinas harian sebagai ASN. Nah, karena saya di sini bekerjanya sebagai seorang ASN di pemerintah daerah, jadi saya akan berbagi kepada teman-teman terkait seragam dinas harian untuk ASN di pemerintah daerah ya. Jadi untuk hari Senin dan hari Selasa itu teman-teman menggunakan seragam ASN warna kaki seperti yang saya gunakan pada saat ini. Dan nanti ketika teman-teman masuk atau mulai bekerja dan ketika teman-teman sudah menggunakan seragam ASN ini, teman-teman jangan heran ketika nanti warnanya juga berbeda-beda ya kontrasnya ya. Jadi ada yang memang tuh coklatnya tuh coklat banget, terus ada yang agak lebih muda bahkan agak lebih ke kuning seperti itu. Dan itu memang tidak masalah. Saya pun ketika menjahit 4 style pakaian dengan warna kaki ini juga warnanya itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi memang tidak ada yang sama persis. Kemudian untuk hari Rabu nanti teman-teman menggunakan seragam dengan model yang sama seperti yang saya kenakan pada saat ini. Hanya saja nanti warnanya berwarna putih ya teman-teman. Nah, jadi di salah satu komentar juga ada yang bertanya, ini Mas Hairul menggunakan seragam dokter atau seperti apa? Nah, jadi memang warnanya itu warna putih dan biasanya identik dengan ASN untuk tenaga kesehatan ya. Namun untuk pemerintah daerah itu memang hari Rabu itu menggunakan model yang sama dengan hari Senin dan Selasa, hanya saja warnanya warna putih. Kemudian untuk hari Kamis dan juga Jumat itu biasanya menggunakan baju batik ya teman-teman. Entah itu baju batiknya bebas atau baju batik yang sudah ditentukan oleh instansi masing-masing yang merupakan ciri khas dari daerah masing-masing. Jadi teman-teman nanti silakan menyesuaikan instruksi dari instansinya masing-masing. Dan biasanya juga kalau hari Jumat itu biasanya kalau ada kegiatan kerja bakti atau olahraga, itu biasanya kita menggunakan seragam olahraga. Oh ya, kemudian berikutnya yang teman-teman juga bingungkan terutama bagi wanita yang menggunakan hijab. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan aturan untuk teman-teman yang menggunakan hijab itu hijabnya dimasukkan ke dalam ya, jadi tidak di luar. Namun pada kenyataannya rata-rata justru yang berhijab itu tetap di luar ya, jadi tidak dimasukkan ke dalam tetapi penggunaannya tetap menutupi dada dan itu juga tidak masalah. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika teman-teman berhijab nanti teman-teman bingung apakah harus memang saklek harus dimasukkan ataukah boleh tetap menutupi dada di bagian luar. Jadi itu tidak masalah. Nah, mungkin itu adalah beberapa hal yang ingin saya luruskan dan juga menjawab pertanyaan teman-teman terkait seragam ASN dan juga penggunaan aksesorisnya. Semoga setelah menyaksikan video ini teman-teman tidak keliru lagi dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ketika nanti teman-teman masuk bekerja sebagai seorang CPNS. Terima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Tetap terus semangat, tetap terus sebarkan kebaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!